masing-masing atau mau dekat kelompoknya juga boleh. Nah, kita bakal mainan Tinkercad buat pemanasan dulu aja. Hari ini aku nggak terlalu banyak, tapi kita bakal mainan. Kita di sini bakal mainan kok. Tinkercad, web. Tinkercad. Oke, silakan fokus di depan dulu dan duduk pada tempatnya. Boleh dekat kelompoknya boleh atau balik ke tempatnya masing-masing boleh. Silakan dibuka di Tinkercad-nya atau kalian mau nyimak di depan juga boleh. Oke, silakan duduk dulu. Sebelumnya ada yang pernah main breadboard nggak? Breadboard pernah kan? Breadboard apa? Nah, teman-teman, mainan IoT di zaman sekarang tuh cukuplah mudah selama kalian sudah memahami nama-namanya basic programming, terus basic dari software engineer atau basic dari code OOP. Itu kalau kalian sudah menguasai basic itu, percayalah belajar ini itu gampang, hanya tinggal memindahkan sebuah code. Contohnya adalah kayak gini. Nah, ini tuh adalah code yang ada di Arduino Uno. Ini bahasanya aja udah cukup enak. Oke, ini dijelaskan aja kalian bahkan secara kalau kalian menggunakan programming, kalian harus sudah menguasai. Sekarang aku balik tanya kalian di sini. Menurut kalian di sini apa arti loop? Dari bahasa aja udah kelihatan. Apa arti loop? Mengulang kan? Apa arti setup? Initiate. Nah, berarti di sini pun sebenarnya kalian kalau memahami basic itu pun di sini sudah cukup paham. Nah, yang perlu aku jelaskan secara awam, mungkin kalian beberapa yang sudah di sekolah SMA memainkan breadboard, ini adalah mainan cukup gampang sekali. Nah, sekarang yang pertama adalah kalian harus memahami ini. Yang hitam-hitam ini tadi namanya apa? Yang apa tadi? GPL. Nah, konsepnya adalah teman-teman membaca breadboard ini paling penting ya. Nanti kalau kalian sampai nggak bisa membaca ketika ujian itu sangat fatal. Jadi di sini breadboard ada dua. Silakan lihat kalian di breadboardnya di situ, di alatnya kalian. Itu di situ di sini ada plus minus sama plus minus, terus tengahnya ada ini. Betul? Kelihatan nggak? Kelihatan? Coba kalian lihat dulu di breadboard kalian, dibuka aja nggak apa? Di ujung-ujungnya biasanya ada plus minus, terus dalamnya ada pinout. Oke, sudah kelihatan semua? Nah, teman-teman boleh disimak ke depan dulu karena ini benar-benar basic, sebasic-basicnya. Jadi untuk dua line di sini itu alirannya tidur. Jadi apa yang tulisnya? Horizontal. Jadi dia ini tuh searus. Oke, paham? Jadi plus di sini, plus sama min. Di sini tuh artinya plus semua, di sini artinya min semua. Jadi artinya wiring. Misalnya aku naruh wiring di sini. Enggak kelihatan nih. Mana ya? VCC itu kan VCC. 5 volt. Nah, di Arduino tuh di sini ada 5 volt. Misalnya bisa diklik dari klik 5 volt. Yang tempel sini. Nah, ini satu deret ini sama, itu teraliri 5 volt. Jadi ini satu deret sama. Jangan sampai ini nggak paham, apalagi yang pegang di bagian hardware. Kalau sampai ini pun nggak paham, Pak, ini nggak bisa nyala, wah wiringmu kacau nih. Apalagi yang tadi pegang paling besar di bagian hardware, kalian harus paham. Oke? Nah, ini satu line ini sama. Nah sekarang biasanya plus itu digabungkan ke sumber listrik. Sumber listrik itu kita bisa nyebutnya VCC, kadang nyebutnya itu 5V, 5 volt. Di Arduino kalian itu pasti ada tulisannya 5 volt. Silakan kalian cek juga. Ada 5V, betul nggak? Ada kan 5V atau VCC itu? Ada nggak? Ada kan? Nah, jadi kalian harus betul-betul memahami basic konsep dari sini. Oke? Nah, terus yang kedua, fungsinya yang kedua buat apa, Pak? Yang kedua itu fungsinya misalnya aku punya ground, terus aku sambungin di sini. Semua bakal dapat ground.
Oke. Apakah di sini ada yang bingung? Jadi untuk sumber listrik dan grounding itu biasanya di plus sama minus. Di plus sama minus. Ini mainan basic komputer science saja. Kita nggak perlu, aku nggak bakal bahas bagaimana voltase, bagaimana ini, aku nggak bakal bahas. Kita bahasnya adalah bagaimana penerapan komputer science di dunia elektronika dasar. Ini cukup kita mainnya di sini. Berarti kalau aku taruh di sini, itu satu line sama. Terus ini juga groundednya sama. Nah, contohnya adalah seperti ini misalnya. Teman-teman bisa lihat ini? Kelihatan nggak? Lampunya kedip-kedip. Kelihatan kan? Nah, di sini konsepnya adalah ground ini aku sambungin ke sini, ke minus. Oke, terus ini minusnya juga kesambung sini. Jadi dia alirannya gini. Nangkep nggak? Jadi dia alirannya dari point out, input tadi dikasih ke resistor. Resistor masuk ke LED, LED masuk ke ground. Nah ini satu line sama, teralir nih. Nah misalnya nih, menurut kalian, misalnya ini aku delete. Aku stop simulation dulu. Ini kalau aku run, bisa jalan apa enggak? Kenapa nggak bisa jalan? Karena input doang. Benar. Kenapa input doang? Kenapa input doang? Karena nggak ada ground. Jadi basic-basic itu yang perlu kita pahami. Nah itu kalau kalian nggak memahami dari basic di situ, kalian akan sangat tertinggal. Nah sekarang silakan bersama kelompok kalian pemanasan menggunakan Tinkercad. Kalian bisa bermain dengan LED sederhana dulu. Oke. Nah, aku memberikan contohnya adalah seperti ini. Yang belum nggak boleh, ya nggak boleh. Hilangin teman-temannya. Sebenarnya bisa aja. Mau kan kita lihat. Karena aku kurang gede. Impor dulu. Ini dia impor. Ini teroris tuh. Kelasnya sekarang. Teman-teman, halo, boleh aku kasih life hack sedikit. Jadi Tinkercad itu sekarang sudah berkolaborasi dengan Google. Jadi kalau kalian menggunakan Gemini, biasanya dia sudah memberikan suatu hasil yang sudah terintegrasi dengan Tinkercad. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena ketika kalian prompting di Gemini, kalian sudah bisa mendapatkan pin routingnya. Contohnya adalah kayak gini. Jalur kabel ground, terus titik awalnya dari ground Arduino, titik akhirnya melalui katode LED dan warna kabelnya hitam. Nah ini abaikan saja. Ini hitam, merah, dan lain-lain itu fungsinya kalau kalian sudah benar-benar wiring pakai sesungguhnya. Nah kalau kalian menggunakan yang Tinkercad ini tadi, ini sudah langsung bisa dihubungkan. Nah teman-teman sekarang
kalian boleh explore membuat suatu LED sederhana menggunakan integrasi antara AI dan juga ini untuk menghemat waktu kalian membuat suatu produk IoT. Karena apa? Aku kembali bilang, aku nggak melarang kalian menggunakan AI, tapi gunakanlah basic fundamental kalian untuk merancang suatu produk yang bagus. Makanya kalau basic fundamental kalian nggak oke, mau gimana pun kalian menggunakan AI pasti bakal kurang. Tapi kalau kalian sudah memahami secara utuh, kalian menggunakan AI itu secara bijak. Jadi misalnya pin groundingnya saja atau nyambung-nyambung ini aja, itu udah lebih dari cukup. Nah sekarang kalian gunakanlah Tinkercad di situ untuk membuat suatu produk LED kalian dari Gemini. Lalu kalian jadikan suatu produk di Tinkercad. Silakan ke kelompok kalian, aku bakal keliling coba-coba ke kalian. Silakan. Oh iya, mohon maaf, aku lupa jelaskan itu lagi. Teman-teman boleh lihat ke sini bentar. Untuk code-nya di sini ya. Ini code. Nah, jangan gunakan blok. Kalau blok nanti kayak Binus School sebelah nanti kalau ya. Kalau blok nanti bentuknya bakal kayak gini. Jadi kayak Binus School sebelah ya. Jadi kurang menantang nanti. Biar ini pakai teks saja. Nah, pakai teks ini pun sendiri juga sudah bisa digenerate dengan AI. Silakan teman-teman semua kalian mau coba. Kenapa berapa? Nanti pindahnya kabelnya waktu pin 8 saya nggak tahu. Saya mau pindah pin 8 pin 3. Itu Di backup dulu. Coba. Lihat dong. Silakan coba. Ya, itu udah kamu ini kan Satu kelompok bisa gunakan ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya. Jadi kayak problemnya tuh kayak ini kata belum masuk. Kalau Pakai ini ya. Ini iya. Malah lebih enak lagi loh ya. Karena dia nggak perlu nyambungin wifi kita. Kalau kamu pakai login, menurutku ya, menurutku kalau kamu menggunakan convert dengan model 3 kalau mobil wifi-nya oh benar kalau listrik gitu. Atladery dan extension modul baru, tapi kalau login itu biasanya kalau kamu tinggal kamu tinggal connect ke ini. Bukannya yang ada Kamu apa itu? SP3 itu kan sekali sama saya proyek sampai sampai itu apa ya? tolong dong ini gimana? Nggak apa-apa ya. Gak nyala. Boleh.